Pengembangan RPP pembelajaran jarak jauh. Ya, teman-teman semua, di survei yang saya lakukan di sebuah sekolah dari sebanyak 23 orang guru, ketika saya tanyakan bagaimana pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh teman-teman guru itu, ternyata 19 orang itu memberi tugas kepada anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. 2 orang mengirim materi dan 1 orang mengirim video, 1 orang mengirim lainnya. Dari data ini bisa kita prediksi bagaimana sibuknya anak-anak kita. Mereka diberi tugas oleh gurunya yang tugasnya bermacam-macam. Maka wajar apabila kemudian banyak keluhan terhadap proses pembelajaran jarak jauh selama awal-awal pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Nah, keluhan itu karena kondisinya terbalik. Seharusnya kan guru itu melayani siswa. Tetapi sekarang ini selama awal-awal COVID-19 itu siswa yang melayani guru. Bayangkan kalau gurunya itu menguasainya Google Classroom, anaknya harus menggunakan Google Classroom. Kalau gurunya itu menguasai Microsoft Teams, maka anaknya harus menyesuaikan dengan gurunya, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Kalau gurunya itu menguasainya itu platform lain, ya anaknya ya harus ikut seperti yang dilakukan oleh gurunya, seperti permintaan gurunya. Jadi kalau agak kurang bagusnya ya siswa melayani guru ya, bukan guru melayani siswa ini. Pada seharusnya yang guru yang melayani kebutuhan siswa. Nah, sehingga siswa itu merasa dibombardir dengan banyak tugas, banyak mengeluh akhirnya siswanya dan orang tua juga banyak mengeluh. Itu kalau kita baca di berbagai media, keluhan-keluhan orang tua, kemudian sampai laporan ke Komisi Perlindungan Anak dan seterusnya. Maka eh, para guru harus mengubah mindset-nya, ya. Karena memang ini kondisi COVID-19 ini memang membuat memaksa kita untuk berubah mindset. Sebenarnya siswa juga berubah mindset, ya. Tetapi dimulai dari gurunya dulu harus berubah mindset. Yang semula dia cukup mengajar di kelas, cerita, nulis di papan tulis, sekarang ini tidak bisa. Dia harus cari media yang bisa menyampaikan pesan pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik. Karena kita tidak bisa mengendalikan peserta didik yang belajar di rumah itu seperti apa, maka materi itu harus dikemas dengan baik. Nah, ini kan perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kemarin-kemarin di awal pandemi, bulan Maret, April, Mei, itu oke lah. Ya, karena memang kita dipaksa oleh keadaan tanpa ada persiapan-persiapan. Tetapi untuk tahun ajaran baru nanti, mulai tanggal 13 Juli 2020, nanti mestinya pembelajaran jauh-jauh, kalau memang masih harus dilakukan, ya harus sudah dilakukan perubahan-perubahan oleh para guru. Nah, ya nanti dari penugasan guru atau materi nanti harus dikemas, tidak seperti kita ngajar di kelas. Bagaimana membuat siswa ini aktif tapi asik mereka. Nah, jadi pembelajaran yang dilakukan di rumah, ya ini harus mengasihkan bagi anak, menarik bagi anak. Ini perubahan paradigmanya. Nah, untuk seperti itu, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah adalah pertama, sekolah itu harus menentukan platform PJJ yang paling sesuai. Nah, untuk menentukan ini tentu kepala sekolah bersama para guru harus berembuk, harus ketemu, mendiskusikan kira-kira apa platform PJJ yang paling sesuai. Nah, untuk menyampaikan, mengatakan ini yang paling sesuai dan ini yang tidak sesuai,
itu tentu harus ada reasoning, alasan-alasan berdasarkan analisis. Tentu analisis eh, kebutuhan siswa. Ya. Jadi siswa ini kebutuhannya apa harus kita lihat. Ya. Kemampuannya seperti apa. Jangan sampai nanti platform yang dipilih oleh sekolah itu ternyata membuat siswa kesulitan. Kemudian apakah siswa secara umum itu memiliki peralatan sesuai dengan platform yang dipilih, memiliki sarana prasarana sesuai. Ya, kalau ternyata tidak, ya percuma saja kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena itu tidak bisa diakses oleh peserta didik. Kalau sudah mempertimbangkan itu, baru kita pilih yang sesuai, platform yang sesuai apa. Nah, kalau sudah dipilih platform yang sesuai, kemudian gurunya harus menyiapkan, sekolah harus menyiapkan sarpras agar PJJ itu dapat berlangsung. Nah, butuh sarpras apa saja disiapkan. Kemudian juga gurunya disiapkan, menyiapkan SDM-nya dengan melatihnya secara cepat ini. Ya. Kemudian mulai melaksanakan, jadi selama pelaksanaan difasilitasi PJJ-nya oleh sekolah itu, gurunya difasilitasi, muridnya difasilitasi, dimonitor prosesnya, sehingga kalau ada hal yang kurang bagus, itu bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kalau ada yang penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan, dari apa yang sudah disepakati, maka kemudian dilakukan perbaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setiap sekolah ini harus mengajak guru setiap kali melakukan proses PJJ selesai, melakukan refleksi mana yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil, mana yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Nah, maka untuk menyiapkan PJJ itu, guru memang harus mengemas materi itu menjadi aktivitas pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Nah, maka guru perlu ya ini diasah kemampuannya, ini ditantang kemampuannya untuk membuat skenario pembelajaran yang berbasis aktivitas anak. Sehingga mereka tidak hanya baca saja, tidak hanya mendengarkan podcast saja, atau tidak hanya melihat YouTube saja, tapi ada aktivitas-aktivitas yang kalau itu dilakukan itu membuat mereka enjoy, sekaligus dari aktivitas itu dia memperoleh sesuatu, memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan, mengajarkan sikap, dan seterusnya. Ini misalnya nanti guru membuat pembelajaran model project based learning. Ya. Bisa juga membuat problem based learning, model pemecahan masalah. Ya. Dan ini semua tidak, kalau satu guru kemudian membuat penugasan lagi, membuat project, semakin berat anak-anak itu. Maka dalam penyajiannya, guru lintas mata pelajaran, lintas kompetensi dasar berembuk, bertemu, membuat rancangan bersama beberapa mata pelajaran untuk dibuat satu proyek, satu kegiatan, satu aktivitas yang dilakukan oleh siswa di rumah. Tetapi produknya, ya, atau prosesnya itu bisa dimanfaatkan oleh masing-masing mata pelajaran untuk diambil nilainya. Ya. Karena masing-masing mata pelajaran tentu punya target pengetahuan yang harus dicapai, keterampilan yang harus dicapai, sikap yang harus dicapai. Itu. Nah, maka kalau sudah mengidentifikasi materi-materi esensial, kemudian sudah berembuk dengan guru lain, mata pelajaran lain, kadi lain sudah ditemukan, maka kemudian disusunlah persiapan mengajar mulai dari silabusnya, RPP-nya, yang tentu harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik tadi. Kemudian, nah ini, RPP itu harus dikembangkan, sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh, guru harus sudah menyusun RPP itu, sehingga pembelajaran jarak jauh yang dilakukan itu dasarnya, panduannya adalah RPP yang dibuat oleh guru. Maka saya bertanya kepada para guru itu,
Sudahkah Bapak Ibu mengembangkan RPP untuk pembelajaran jarak jauh? Ya. Itu di satu sekolah ya survei juga ini. Survei juga ternyata 86% belum membuat pembelajaran jarak jauh itu. Itu memang masih ada waktu, masih ada waktu. Tapi ya mestinya kira-kira 50% lah harapan. Tapi ini 86%. Ini masih memberikan jawaban bahwa belum mengembangkan RPP. Tinggal beberapa hari lagi ini. Semoga nanti sebelum pelaksanaan hari H itu RPP sudah dibuat. Nah, mengapa guru perlu mengembangkan RPP ini? Saya kira alasannya sudah sangat sangat kita ketahui bersama, yaitu sebagai kontrol kualitas, atau kualitasnya terkontrol. Artinya dari melihat RPP itu guru bisa memiliki pedoman sehingga tidak akan keluar dari frame itu. Dan RPP itu cermin seorang guru profesional. Guru profesional itu pasti melaksanakan seluruh tugasnya. Tugas pertama adalah menyusun perencanaan. Perencanaan yang nanti akan dijadikan panduan dia melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kalau guru itu tidak menyusun perencanaan, tentu bukan guru profesional karena dia tidak melaksanakan butiran-butiran tugas pentingnya, butir-butir tugas pentingnya. Nah, RPP-nya itu harus berbasis kebutuhan, ini terpadu lintas mapel, harus terpadu lintas mapel, kemudian sederhana, realistis, dan kemudian praktis. Sederhana itu yang nggak usah ribet-ribet lah, ya. Mudah dibuat, tapi juga bisa dijadikan pedoman praktis. Dengan melihat RPP, kira-kira apa yang akan dicapai ketemu, kemudian apa nanti harus dites seperti apa, harus dinilai apanya, sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya, itu jelas. Kemudian realistis, praktis, mudah. Apa yang nanti pakai metode apa ya? Di situ kelihatan. Kemudian materinya apa juga sudah kelihatan. Ya, itu. Hingga ada siswa, ada sasarannya apa, kemudian evaluasi bagaimana, metodenya seperti apa. Ini nah, kebutuhan siswa, ini untuk siswa, kebutuhan siswanya harus diidentifikasi, kondisi siswa harus diidentifikasi, karakteristik siswa diidentifikasi, kemudian sasarannya apa, pengetahuan apa yang akan ditingkatkan, sikap apa yang akan dikembangkan, keterampilan apa yang akan dilatih, ini juga harus sudah jelas. Jadi nanti itu dirumuskan dalam RPP itu. Kemudian kita tahu semuanya harus mengarah ke ini, ke profil pelajar Pancasila itu, yaitu kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang iman dan takwa serta berakhlak mulia itu yang utama. Kemudian didukung kemandirian, kreativitas, nalar yang kritis, berkebinekaan global. Jadi mereka itu bisa menerima perbedaan, tidak memasakkan perbedaan, jadi mereka bisa bersatu, ya, bineka tunggal ika, ya, ya tapi global, ya. Ya, ada ya menghargai lah perbedaan-perbedaan itu tidak hanya di tingkat nasional tapi tingkat internasional. Gotong royong itu prinsipnya adalah kemampuan kesadaran bekerja sama dan kreatif ini sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Sehingga setiap proses pembelajaran harus arahnya ke sana. Tadi arahnya pengetahuannya seperti apa yang akan ditingkatkan, kemudian sikapnya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Misalnya, kita mengharapkan nanti anak-anak harus menjadi kritis, anak-anak harus menjadi lebih toleran, lebih banyak toleransi, kemudian mampu melakukan kerjasama. Kemudian keterampilan yang akan dilatih apa? Keterampilan keterampilan berpikir kritisnya dan seterusnya. Ya. Kemudian materinya menyesuaikan dengan cakupan sasaran sehingga sangat dimungkinkan satu kegiatan pembelajaran itu berisi beberapa kali. Bahkan adik-adik pada mata pelajaran yang berbeda. Ya, tidak hanya satu mata pelajaran saja. Yang mata pelajaran saja tidak hanya satu atau dua mata pelajaran, bisa tiga, bisa empat. Semakin banyak mata pelajaran yang terlibat dalam sebuah kegiatan, wah itu semakin bagus itu perencanaannya. Ya. Apalagi kalau kemasan kegiatannya sederhana, tetapi mencakup banyak mata pelajaran. Kemudian
metode, yaitu apa aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran itu jelas di sana. Siswa harus melakukan apa, bagaimana langkah-langkahnya, alat bantu apa yang dibutuhkan, bagaimana pembagian waktunya, ya, kapan mereka membaca, kapan mereka mendengar, kapan mereka berdiskusi, kapan mereka mempresentasikan, kapan mereka bekerja bersama-sama, dan seterusnya. Itu sudah secara garis besar sudah tampak dari perencanaan itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru, misalnya cukup memberikan pancingan, cukup memberikan menunjukkan apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka dengar, apa yang harus mereka baca, dan seterusnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa? Nah, itu juga tertampak eh, dari cakupan metode itu. Kemudian evaluasinya, apakah yang dilakukan membuat siswa itu lebih kreatif atau lebih kritis, kemampuan kerjasamanya meningkat. Ini yang dievaluasi. Sehingga kata evaluasinya, oh tadi pembelajarannya sudah membuat anak-anak kritis apa tidak? Membuat anak-anak kreatif apa tidak? Membuat anak-anak mandiri apa tidak? Membuat anak-anak bekerja sama apa tidak? Membangun sikap atau akhlak mulia apa tidak? Nah, itu yang pertanyakan dulu. Baru nanti keterampilan-keterampilannya, pengetahuannya, dan seterusnya. Jadi bukan yang penting selesai kegiatannya, gugur kewajibannya, bukan seperti itu. Ini alternatif format RPP-nya. Ini kalau Mas Menteri yang ada tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Tapi ini untuk merancang tujuan harus tahu dulu kebutuhan siswanya seperti apa, kondisi siswanya seperti apa, profil siswanya seperti apa, kemudian baru kita tetapkan tujuan. Karena kalau kita tidak mengetahui profilnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, minat mereka, dan seterusnya, apapun yang dirancang oleh guru secara baik tidak akan terlaksana di lapangan. Sehingga profil atau kebutuhan siswa ini menjadi data penting sebelum kita melakukan proses perencanaan pembelajaran. Setelah itu tetapkan tujuan, kemudian kalau tujuan itu tercapai, itu cara evaluasinya gimana, kemudian langkah-langkah metode, medianya apa, itu nanti dituliskan di metode pembelajaran. Nah, materinya bagaimana? Materi tidak perlu di situ karena harapannya materi itu sudah ada di kepala para guru atau di buku, di mana, enggak masalah. Dan itu sudah tercantum, kalau rumusan tujuannya bagus, pasti sudah tercantum secara tertulis, ya, itu di dalam tujuan. Misalnya ketika siswa mampu melakukan percobaan fotosintesis, berarti materinya tentang fotosintesis, percobaan fotosintesis. Nah, itu. Nah, sehingga nanti di sana dia harus melakukan percobaan fotosintesis. Atau nanti misalnya membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum, misalnya seperti itu. Itu di metode sana. Sehingga formatnya sederhana, ditulis tangan biasa, dibuat dibuat beberapa saat sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, itulah RPP. Ya, ya. Bisa saja RPP-nya sudah 1 tahun, tapi ketika mau melaksanakan pembelajaran itu direview dulu. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai karena kebutuhan atau profil siswa, atau sasarannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, evaluasinya juga demikian, maka bisa dilakukan perubahan-perubahan. Jadi prinsipnya sebelum masuk kelas itu RPP ini harus sudah dipahami. Siswanya seperti ini, tujuannya akan dicapai begini, nanti akan dievaluasi dengan cara begini, langkah-langkah pembelajaran dengan metode ini, kemudian pendekatannya seperti ini, itu sudah ada. Itu di sana. Ya, terima kasih. Demikian, nanti silahkan dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkret di perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.